Assalamualaikum, salam petualang. Gunung Sumbing adalah tujuan saya untuk bertualang kali ini. Salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa. Buat yang mau mendaki ke sini, bisa tonton nih video ini sebagai referensi tambahan. Ayo simak bareng-bareng. Dusun Butuh adalah jalur pendakian yang saya ambil. Dusun ini terkenal dengan julukan Nepal Van Java karena memang mirip dengan salah satu desa di Nepal yang menjadi gerbang pendakian Gunung Everest. Sebelum pendakian, pastikan untuk mengisi dan membaca formulir yang diberikan oleh petugas. Mulai dari peralatan sampai logistik harus dicatat dan akan diperiksa kembali oleh petugas. Perhatikan untuk sampahan organik dari logistik harus dihitung persis, karena setelah selesai pendakian, sampah tersebut akan dihitung kembali oleh petugas. Jumlah sampah harus sesuai dengan catatan formulir. Kalau tidak, ya siap-siap kena sanksi. Hehe. Setelah selesai pemeriksaan, disarankan untuk segera packing dan dilanjutkan dengan registrasi dan membayar simaksi. Kartu identitas harus diberikan kepada petugas. Nanti setelah selesai pendakian, bisa diambil kembali dan ditukarkan dengan formulir yang tadi. Di sini, pariwisata merupakan salah satu mata pencaharian. Gak ada salahnya dong untuk menikmati wahana yang disediakan. Salah satunya, ojek sumbing. Ya lumayan lah untuk menghidupkan pariwisata setempat. Hehe. Dengan ojek sumbing, jarak pendakian yang harusnya ditempuh 1 jam dipangkas jadi 5 menit saja. Amazing kan? Hehehe. Pendakian kali ini saya lakukan bersama teman. Namanya Yuda. Tidak berlama-lama, kami langsung memulai pendakian menuju pos 1. Iya bu, duluan ya bu. Jalur menuju pos 1 dipenuhi dengan anak tangga yang tersusun dari bebatuan dan tanah merah. Juga terdapat beberapa sumber air. Misi bu. Bu, hati-hati ya bu. Nggak ngecek. Udah. Pos 1 dekat. Pos 1 udah dekat. Iya. Siap. Semangat, Mas. Siap. Makasih bu. Ya. Wah. Berangkat dari pos ojek tadi, perlu waktu sekitar 20 menit untuk sampai di pos 1. Assalamualaikum mas. Dari Bandung ya? Aduh mas, kau tahu mas. Iya tadi kita ngobrol-ngobrol sama anak yang pulang. Punten. Dua. Suara saya hilang nih. Nah, di pos 1 ini terdapat beberapa warung. Kalau mau tambah suplai logistik atau sekedar jajan, mending di sini aja. Karena di pos 2 dan pos 3 udah nggak ada warung. Tapi nggak mau kok ya? Enggak pak, alhamdulillah. Ya lancar. Pak lanjut pak. Setelah cukup beristirahat, kami kembali melanjutkan pendakian menuju pos 2. Jalur dan tanjakannya sih masih didominasi sama anak tangga. Terus di sini kita juga melewati hutan pinus yang cukup lebat. Ya lumayan lah, seenggaknya membuat pendakian menjadi lebih teduh.
Jalur menuju pos 2 ini emang menguras banyak tenaga karena tanjakan-tanjakannya emang cukup sadis. Monggo mas. Enggak Bu, hati-hati ya Bu. Sekitar 1,5 jam waktu yang ditempuh untuk bisa sampai di pos 2 ini. Kami beristirahat cukup lama di sini karena tenaga emang harus dipulihkan setelah hantaman tanjakan bertubi-tubi tadi. Jalur dari pos 2 menuju pos 3 emang cukup landai sih. Gak ada tanjakan seperti menuju pos 2 tadi. Juga di sini terdapat beberapa sumber air. Hanya saja menurut keterangan petugas, mata air kedua setelah pos 2 gak boleh diambil. Saya juga gak tahu persis yang mana, karena gak ada keterangan lebih jelas gitu, seperti plakat atau tulisan. Untuk lebih amannya, saya nggak mengambil air di sepanjang jalur ini. Karena infonya di pos 3 juga terdapat mata air yang sama melimpah. Arahnya kamu di pos berapa? Pos 4? Pos apa? Insya Allah. Insya Allah lah, soalnya masih rada terang nih. Ya, mudah-mudahan terang terus. Harusnya masih ngejar lah. Kami menghabiskan sekitar 1,5 jam untuk sampai di pos 3. Tadinya sih kami akan mendirikan tenda di pos 4, tapi berubah pikiran saat gerimis kecil mulai turun. Karena kami gak mau basah kuyup kehujanan, jadi kami mendirikan tenda di pos 3. Malamnya hujan turun semakin lebat. Setelah makan malam dan sholat, kami tidak banyak melakukan aktivitas. Lalu kemudian kami tertidur lelap. Samit Dam. Samit. Suara pasti hilang Adam. Samitnya kesiangan sekarang jam 5:30 lebih. Idealnya memulai pendakian untuk summit sekitar pukul 4 subuh. Tapi apa daya, saya sendiri terjaga sekitar pukul 4:30. Setelah sholat subuh dan persiapan, kami berangkat untuk summit sekitar pukul 5:30 pagi.
Cuaca pagi itu cukup cerah. Sesekali kami duduk dan melihat luas dan indahnya daratan dari ketinggian. Kita akan menuju pos 4. Terus dilanjut ke puncak sejati Sumur. Keep up, keep up, keep up. Gimana? Sebelum sampai ke puncak sejati, kami masih harus melewati pos 4. Pos terakhir untuk mendirikan tenda. Tapi mendirikan tenda di sana sangat beresiko sekali karena seringnya angin bertiup kencang. Tanjakan dari pos 4 menuju puncak sejati memiliki tingkat kemiringan yang cukup merepotkan. Tidak jarang saya melambatkan ayunan kaki sedikit demi sedikit. Nafas juga makin tersengal-sengal, sehingga ritmenya harus diatur ulang. Belum lagi kabut dan angin yang kencang, yang membuat muka menjadi kebas. Ya, namanya juga jalan menuju puncak. Gak ada yang instan. Perlu perjuangan. Apapun puncaknya. Termasuk puncak pelaminan. Hehe. Meskipun puncak bukan tujuan akhir, berada di puncak gunung merupakan target tersendiri bagi setiap pendaki. Biasanya para pendaki berada di puncak gunung tak pernah berlama-lama, karena memang cuacanya dingin, oksigen semakin tipis, angin juga semakin kencang. Dan itu juga berlaku di kehidupan dunia fana. Manusia memang selalu bisa mencapai puncak dunianya. Tapi puncak dunia hanya sementara. Suatu saat akan pudar kenikmatannya. Suatu saat akan hilang masanya. Hanya satu saja nikmat hakiki di dunia ini, yaitu nikmat iman akan Islam.